Hai guys. Hari ini kita akan membuat video wawancara dan juga menjelaskan tentang kekerasan yang terjadi dalam lingkungan sosial. Pengertian kekerasan. Setiap manusia yang ada di dunia ini pasti akan selalu berdampingan dengan yang namanya perbedaan. Baik itu perbedaan latar belakang, agama, ras, suku, dan sebagainya. Perbedaan fisik, perbedaan jenis kelamin, dan masih banyak lagi. Tidak ada salahnya hidup dengan perbedaan itu. Namun, di sisi lainnya, perbedaan yang dekat dengan kita ternyata bisa menjadi penyebab terjadinya suatu konflik yang terjadi antar individu atau kelompok. Lebih parahnya lagi, perbedaan bisa juga menjadi pemicu timbulnya tindak kekerasan dalam sebuah lingkungan masyarakat. Saat ini sudah banyak tindakan kekerasan yang terjadi pada lingkungan yang dimana tidak kekerasan yang terjadi akan menimbulkan luka pada korbannya, baik itu luka fisik atau luka psikis. Pada umumnya, kekerasan sering terjadi karena adanya berbagai macam permasalahan yang ada pada suatu masyarakat. Kemudian, masalah-masalah tersebut sangat sulit untuk diselesaikan. Contoh-contoh kekerasan yang terjadi. Supaya bisa mengelompokkan kekerasan yang sedang terjadi, maka kita perlu mengetahui jenis-jenis kekerasan. Kekerasan yang ada di lingkungan masyarakat dibagi berdasarkan bentuk dan pelakunya. Berdasarkan bentuknya, bentuk kekerasan ini dibagi menjadi 3, yaitu kekerasan fisik, kekerasan struktural, dan kekerasan psikologis. 1. Kekerasan fisik. Kekerasan fisik adalah suatu kekerasan yang terjadi secara nyata atau dapat dilihat dan dirasakan oleh tubuh langsung. Kedua, kekerasan struktural. Kekerasan struktural ini bisa dibilang sebagai kekerasan yang sangat kompleks karena bukan hanya berkaitan dengan individu saja, tetapi juga sering terjadi dengan suatu kelompok. Yang ketiga, kekerasan psikologis. Kekerasan psikologis adalah kekerasan yang dimana dilakukan untuk melukai mental atau jiwa seseorang. Kekerasan sosial. Kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau oleh kelompok tidak terjadi begitu saja. Berikut ini penyebab kekerasan. 1. Hilangnya harga diri. Setiap orang yang ada di dunia ini pasti memiliki harga diri. 2. Tingkat ekonomi berbeda. Penyebab kekerasan selanjutnya adalah tingkat ekonomi yang berbeda atau bisa dibilang sebagai kemiskinan. 3. Tidak bisa mengendalikan emosi. Setiap orang memang tidak pernah bisa terlepas dari yang namanya masalah, sehingga bisa memunculkan yang namanya emosi. 4. Dendam. Dendam merupakan salah satu yang dapat menyebabkan seseorang melakukan kekerasan. Nomor 5. Sudah menjadi tradisi. Kekerasan juga bisa disebabkan karena sudah adanya tradisi kekerasan dalam suatu lingkungan. Upaya pencegahan tindakan kekerasan. Angka kekerasan terus meningkat. Padahal tindak kekerasan yang terjadi seringkali menimbulkan kerugian bagi semua pihak. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya untuk mencegah tindakan kekerasan. Yang pertama, kampanye anti kekerasan. Melakukan kampanye anti kekerasan merupakan salah satu pencegahan dari tindak kekerasan. Kampanye anti kekerasan dilakukan untuk menyadarkan masyarakat mengenai dampak negatif tindak kekerasan. Kedua, menyelesaikan masalah sosial dengan bijak. Mengajak masyarakat untuk menyelesaikan masalah sosial dengan bijak merupakan salah satu bentuk pencegahan tindakan kekerasan. Ketiga, penegakan hukum secara adil. Sistem hukum yang kurang tegas akan bisa memengaruhi terjadinya tindak kekerasan di masyarakat.
Hal ini terjadi karena perasaan tidak senang saat keputusan hukum mudah diganti dengan kekuatan harta. Penegakan hukum yang kurang tegak dapat mendorong terjadinya tindakan kekerasan. Keempat, menciptakan pemerintahan yang baik. Kekerasan yang terjadi di masyarakat dapat dipengaruhi dengan cara kerja pemerintah yang kurang memuaskan. Perasaan tidak puas ini mendorong masyarakat melakukan tindak kekerasan dengan bentuk protes kepada pemerintah. Halo, jadi kita udah dapetin narasumber untuk kita tanyain tentang masalah kekerasan. Nah, dengan siapa? Indri. Oh, dengan Kak Indri. Kak Indri sebelumnya pernah terkena kekerasan atau penganiayaan? Pernah. Itu terjadinya saat kapan ya, Kak? Di rumah sih sering. Kekerasan apa yang pernah Kak Indri alami? Ya seperti kayak di rumah atau di sekolah atau di manapun gitu. Apa? Kalau di rumah kadang-kadang kayak diculik mama sih kalau misalnya nggak ngerjain Oh, tugas, terus Ya. kayak ngerjain pekerjaan rumah. Kalau di sekolah atau di tempat lain pernah kayak Kalau gitu? di sekolah nggak pernah. Atau di lingkungan masyarakat gitu? Teman mainnya atau di lingkungan gitu pernah? Pernah. Nah, kayak gimana contohnya, bisa dikasih contoh nggak? Kayak didorong, terus kadang-kadang Kayak dijailin gitu ya? Iya. Oh, oke. Kak Indri gimana sih setelah mengalami kekerasan tersebut? Kayak sedih, cuman mau marah ke mama, cuman kayak apa itu orang tua aku jadi nggak berani marah ke mama. Kalau mau ngelawan juga nggak berani. Kalau ke teman-teman, Kalau ke teman-teman kadang-kadang marah karena kayak ngapain sih apa sampai kayak jahilnya sampai ngelebihi batas gitu. Apa sampai saat ini Kak Indri rasakan ketakutan kekerasan tersebut? Pernah sering takut sih kalau misalnya tiba-tiba kayak apa sih dia mau ngelakuin apapun ke kita, jadi kayak takut aja gitu, takut Ulang dipukul kembali. atau gimana gitu. Terutama di mana itu? Di rumah, di sekolah kadang-kadang. Semangat Indri. semoga apa yang terjadi ke Kak Indri yang lalu nggak bakal terjadi lagi ya. Dadah. Terima kasih. Terima kasih yang udah nonton. Selamat menikmati ya.